Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mbak Ngafifatur Rohmah dan saya sendiri Latif Ade Budianto akan mempresentasikan materi tentang pasar bisnis dan tingkah laku pembeli bisnis dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Yang pertama, A. Pasar bisnis. Pasar bisnis adalah pasar yang besar. Sebenarnya, pasar bisnis melibatkan jumlah uang dan barang yang jauh lebih banyak daripada pasar konsumen. Dalam beberapa hal, pasar bisnis sama dengan pasar konsumen. Keduanya melibatkan orang-orang yang melakukan peran pembelian dan membuat keputusan pembelian untuk memuaskan kebutuhan. Namun, pasar bisnis berbeda dalam banyak hal dengan pasar konsumen. Banyak pasar bisnis yang mempunyai permintaan inelastis, yaitu permintaan total atas banyak produk bisnis yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, terutama dalam angka pendek. Pasar bisnis mempunyai permintaan yang lebih berfluktuasi. Permintaan untuk banyak barang dan jasa bisnis cenderung lebih sering berubah dan lebih cepat daripada permintaan untuk barang dan jasa konsumsi. Kedua, B. Perilaku pembeli bisnis. Webster dan Wine menanamkan unit pengambil keputusan dari suatu organisasi pembelian dengan istilah pusat pembelian atau buying center, yang didefinisikan sebagai semua individu dan kelompok yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembelian yang memiliki sasaran dan resiko bersama yang timbul dari keputusan tersebut. Pusat pembelian terdiri dari semua anggota organisasi yang memainkan salah satu dari 6 peranan dalam proses keputusan pembelian. Peserta dalam perilaku pembeli bisnis yaitu 1. Pemakai atau user. Pemakai adalah mereka yang menggunakan barang atau jasa. Kedua, pemberi pengaruh atau influencer. Pemberi pengaruh adalah orang-orang yang mempengaruhi keputusan pembelian. 3. Pembuat keputusan atau decider. Pembuat keputusan adalah orang-orang yang memutuskan persyaratan produk dan atau pemasok. 4. Pemberi persetujuan atau approver. Pemberi persetujuan adalah orang-orang yang mensahkan tindakan yang diusulkan oleh pemberi keputusan atau pembeli. Yang kelima, pembeli atau buyer. Pembeli adalah orang-orang yang memiliki wewenang resmi untuk memilih pemasok dan menyusun syarat-syarat pembelian. Selanjutnya diteruskan oleh rekan saya Mbak Ngafifatur Rohmah. Selanjutnya yang C. Pengaruh utama terhadap pasar bisnis. Pembeli bisnis memperoleh banyak pengaruh saat mereka membuat keputusan pembelian. Beberapa pemasar mengasumsikan bahwa pengaruh yang paling penting adalah alasan ekonomi. Mereka berpendapat bahwa pembeli akan menyenangi pemasok yang menawarkan harga yang paling rendah atau produk yang terbaik atau yang memberikan paling banyak layanan. Pandangan ini berpendapat bahwa para pemasar harus berkonsentrasi pada penawar manfaat ekonomi yang besar kepada para pembeli. Pemasar lainnya berpendapat bahwa pembeli menanggapi faktor-faktor pribadi seperti kesukaan, atensi atau perhatian atau penghindaran risiko. Faktor lingkungan, contohnya pembeli bisnis sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan ekonomi saat ini dan yang diharapkan seperti tingkat permintaan primer, perakiraan ekonomi, dan biaya uang. Dalam lingkungan yang dilanda resesi, pembeli bisnis mengurangi investasi. Contoh faktor organisasi, setiap organisasi pembelian mempunyai tujuan, kebijakan, prosedur, struktur organisasi, dan sistem yang spesifik. Pemasar bisnis telah akrab dengan hal-hal tersebut. Contoh faktor antar pribadi, pusat pembelian biasanya terdiri dari beberapa partisipan dengan minat, wewenang, dan daya yang persuasif yang berbeda.
pasar bisnis tidak mungkin mengetahui jenis dinamika kelompok yang ada selama proses pembuatan keputusan pembelian, meskipun setiap informasi yang ditemukannya mengenai faktor kepribadian dan antar pribadi bisa bermanfaat. Contoh faktor individu, setiap partisipan dalam proses pembelian memiliki motivasi, persepsi, dan preferensi pribadi. Hal-hal ini dipengaruhi oleh umur, penghasilan, pendidikan, identifikasi profesional, kepribadian, sikap terhadap resiko, dan budaya partisipan. Pembeli memperlihatkan secara jelas gaya pembelian yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.